sekarang kita lagi sama Pak Nanang. Pak Nanang, awal mulanya kan Kampung Lestari ini rencana untuk budidaya udang juga ya? Betul. Awalnya. Nah, ceritain dong susahnya atau gampangnya budidaya udang, terus kemudian sekarang ini beralih dari udang terus kemudian ke lobster air tawar yang akhirnya aku masuk untuk ikut membantu support di sini. Kendalanya apa sih Pak kira-kira? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Mas Pratama bersama Tama Farmnya. Terima kasih banyak Mas. Jadi gini Mas, kita 3 minggu atau 1 bulan yang lalu kita ada konsep untuk pembudidayaan udang faname Mas. Jadi ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Jadi ternyata susah juga. Jadi kita harus hitung ppm-nya berapa, harus pH-nya berapa, harus aduh terlalu ribet kayaknya. Jadi kayak terus di samping itu permasalahan air juga jadi masalah bagi kita. Kebetulan kita kan jauh dari pantai atau jauh dari air yang kita butuhkan tadi. Jadi aduh angkat tangan udah. Kebetulan ini Mas Hendy memperkenalkan jenengan Mas Pratama dari Tamfama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bisa ketemu jenengan. Jadi gini Mas, jadi untuk beralih ke lobster ini saya juga ilmu baru juga ini bagi saya. Jadi ilmu baru juga. Jadi saya harus bagaimana cara pengembangbiakannya, cara bertelurnya gimana, terus cara pembudidayaan gimana. Jadi saya mungkin bisa Mas Pratama bisa menjelaskan lagi secara detail, secara gamblang. Jadi untuk kedepannya saya bisa mandiri sendiri dengan bersama Tama Farmnya ini, gitu aja Mas. Oke, pertama-tama gini. Jadi mungkin ini bisa jadi buat bocoran untuk teman-teman yang mungkin mau mulai budidaya lobster air tawar, atau mungkin untuk teman-teman yang berada di area sekitar Surabaya Barat. Nanti kalau misalkan ini oke, survive berjalan, bisa jadi percontohan juga untuk teman-teman yang ingin belajar. Awal mulanya itu seperti ini Pak. Kalau kita pengen budidaya lobster air tawar, itu pertama ada fase di mana si lobster air tawar ini adaptasi dulu. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan untuk tahap adaptasi. Adaptasi itu kayak gimana? Adaptasi itu adalah fase di mana lobster air tawar di tempat budidaya yang sebelumnya pindah ke lokasi yang baru. Jadi dia itu akan menyamakan kondisi air, pada dasarnya ada 3. Suhu, pH, kemudian ada amonia. Jadi kadang di luar sana banyak orang yang ambil lobster di tempat lain kemudian mati, terus nyalahin pembudidayanya sana. Sebenarnya itu bukan salah pembudidayanya, tapi memang fase adaptasi yang harus dilalui sama si lobster itu, kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah adaptasi selesai, lobster air tawar ini akan masuk ke fase kawin atau pemijahan. Itu kurang lebih sekitar 1 bulan, di mana dia sekitar 1 bulan 2 kali atau sekitar 2 minggu sekali, itu dia akan kawin. Nah, setelah selesai kawin ini, betinanya ini mulai gendong telur istilahnya. Jadi setelah gendong telur, ada fase di mana harus betinanya ini dikarantina dulu. Nah, ketika dikarantina itu kurang lebih membutuhkan waktu 40 sampai 47 hari. Nah, pada fase karantina ini, si lobster betina ini cenderung tidak makan. Jadi tidak usah Bapak kasih pakan. Jadi dibiarin aja, it's okay, tidak ada masalah. Nah, habis itu kita masuk ke fase karantina. Fase karantina itu apa? Fase di mana si lobster ini sudah mulai bertelur. Jadi di fase karantina ini harus si betina ini harus dibiarkan sekitar 40 sampai 47 hari, Pak. Dia tidak perlu dikasih makan dan dia akan fokus terhadap bertelurnya ini. Ketika sudah 40 sampai 47 hari, si lobster ini akan mengalami penetasan. Nah, penetasan ini betinanya dipindahkan ke tempat yang baru, dia harus memasuki fase nifas. Nifas ini kurang lebih sekitar 4 harian sebelum nanti dimasukkan ke fase pemijahan lagi. Jadi siklusnya itu muter di situ. Mesinnya atau mesin produksinya itu dia akan muter di situ. Sementara anakan yang dihasilkan nanti kita bisa dibesarin. Jadi setidaknya dari lobster yang tadinya mungkin cuma 10 ekor, 20 ekor, itu nanti bisa menghasilkan sekitar berapa? Mungkin sekitar 100 atau 300 ekor. Seperti kayak misalkan di salah satu channel YouTubeku, itu ada salah satu mitra kita, Pak. Jadi dia ambil sekitar 20 ekor. Kemudian dia berhasil menetaskan itu sekitar 600 ekor dalam tempo waktu sekitar 5 bulan. Jadi ada tuh di videonya, mungkin teman-teman bisa cek channel YouTubeku di Pratama Medantoro. Jadi mungkin kayak gitu sih Pak cara budidayanya. Nah, kira-kira setelah ini nanti berhasil, langkah selanjutnya untuk Kampung Lestari kayak gimana? Mungkin bisa diceritain. Ya,
Terima kasih Mas Pratama. Jadi kalau seandainya ya saya berharap bisa berhasil. Saya berharap bisa berhasil. Jadi kedepannya kita akan bikin otomatis nambah kolam lagi, nambah kolam lagi ini. Pak Adi ini siap nih, bagian pembangunan nih, bagian pembangunan ini bagian nambah kolam nih. Dia teknisnya. Jadi aku cuman cara apa itu istilahnya pembudidayaannya nanti ke saya. Jadi kalau kita udah proses pembesaran selesai, proses pemijahan udah betul dari bimbingan Mas Pratama. Jadi kedepannya kita akan nggak menutup kemungkinan kita akan bentuk manajemen kampung lestari, Mas. Iya betul. Jadi kita berangkat dari lobster, nanti kita bikin kedepannya ya insya Allah mungkin mau bikin manajemen sendiri, jadi lepas dari KRT-an bisa nanti jadi kita bikin manajemen sendiri, Mas. Ya, kita doakan untuk apapun yang dikerjakan Kampung Lestari jadi nggak cuma lobster aja, jadi mungkin dari tanaman agrobisnisnya dan lain sebagainya semuanya bisa lancar dan akhirnya nanti bisa jadi salah satu kampung percontohan di Surabaya. Amin. Terus kira-kira apa lagi? Satu lagi Mas yang perlu saya tanyakan. Setelah tadi kan saya menyimak untuk airnya Mas, airnya itu kan lama-lama kan jadi jelek. Bagaimana itu istilahnya pengurasan atau filtrasinya? Iya, istilahnya pengurasan atau tambahin lagi gitu. Jadi gini, untuk mengontrol kadar air yang digunakan dalam proses budidaya lobster air tawar, Bapak bisa melakukan ganti air atau sifon. Kalau sifon ini untuk pembersihan sisa pakan, itu setiap satu bulan 2 kali. Jadi berbarengan sambil ngecekin lobster mana yang bertelur. Jadi tidak perlu kita sampai harus nguras habis airnya. Karena kalau misalkan dikuras habis kemudian masuk air baru, itu dia akan mengalami adaptasi lagi, Pak. Jadi paling enggak ketika awal-awal proses adaptasi ini nanti sekitar 2 minggu sekali itu silakan disifon aja, jadi dikurangi sisa-sisa kotorannya aja. Ya, kotorannya, bekas kotorannya. Betul, kecuali kalau misalkan di pinggiran airnya itu sudah mulai ada busanya, Bapak bisa mengurangi debit airnya sekitar 50-60% air, kemudian diisi lagi yang baru. Jadi nggak perlu sampai dikuras habis semua. Sampai habis nggak Mas? Iya, jadi mungkin kayak gitu ya untuk teman-teman yang nonton channel YouTube-nya Kampung Lestari. Kira-kira seperti itu. Gimana caranya mengolah air di dalam lobster air tawar? Kalau kelebihan Mas, kalau istilahnya itu kalau kena hujan kan otomatis lebih, airnya kan sudah berbeda dari aslinya gitu. Mungkin kadar pH ya Pak ya, kira-kira. Nah ketika terjadi hujan di dalam airnya ini, kita bisa cek pH-nya dulu. pH-nya kayak gimana nih? Kalau pH-nya terlalu rendah, kita bisa kasih yang namanya garam ikan. Atau kadang teman-teman yang lain pakai yang namanya garam grosok. Kemudian kalau misalkan pH-nya terlalu tinggi, kita bisa pakai daun ketapang. Atau bapak bisa bikin sendiri ekstrak daun ketapang. Caranya gimana? Nah nanti akan aku share secara personal aja. Karena nanti di luar YouTube itu banyak banget yang jualan ekstrak daun ketapang. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Jadi kayak gitu. Satu lagi Mas. Iya siap. Kan otomatis kolam itu kan semuanya los Mas. Iya. Nah, itu untuk di dalamnya itu harus diberi apa gitu Mas, supaya udang itu nyaman lah istilahnya. Nah, kalau ngobrolin soal kenyamanan dari si hewan di lobster air tawar, kita tahu bahwa lobster air tawar itu punya dua sifat, Pak. Pertama, dia adalah hewan nokturnal, kemudian yang kedua itu dia hewan teritorial. Ngobrolin yang nokturnal dulu, dia adalah hewan yang keluar di malam hari. Jadi kita harus permainan pemberian pakannya itu harus sekitar jam 5 sore. Jadi jam 7 malam ketika dia sudah keluar cari pakan, makanan sudah ada di situ. Terus kemudian kita ngobrolin soal teritorial, jadi tempat lahan budidaya yang teman-teman pakai ini semua harus ada shelter, tempat untuk berlindung si lobster ini. Karena shelter itu nanti jadi tempat untuk dia buang kotoran, dia nanti makan, dia nanti kawin, itu dilakukan di shelter itu. Jadi untuk shelter usahakan jumlahnya adalah 2 kali dari
total populasi yang ada masuk. Misalkan nih ukuran 1 meter persegi masuk sekitar 20 ekor, maka shelter yang disiapkan harus minimal 40 shelter. Shelter nanti dibagi jadi 2 lagi. Kalau misalkan teman-teman pakai kolam outdoor seperti yang mungkin ada di sini ya. Nanti teman-teman kasih cuplikan video yang ada kolam di sini. Kolam yang ada di sini kan kolamnya jenisnya outdoor, Pak. Nah, kolam outdoor itu kita pasti rentangnya di soal suhu juga. Jadi shelter yang dipergunakan usahakan shelter yang punya komposisi tanah liat yang ada di dalamnya. Jadi bisa pakai rooster, bisa pakai genteng tanah liat, itu diperbolehkan. Mau pakai paralon, it's okay, nggak ada masalah. Selama kondisi kolam yang dipakai ini bisa. Nah, tadi saya sudah lihat itu bisa dipakai untuk paralon juga. Kalau indoor itu kita nggak perlu pakai yang medianya, komponen basic utamanya adalah tanah liat. Jadi bisa pakai paralon, bisa pakai rafiat, paranet, macam-macam. Jadi sebisanya, sekreatif mungkin teman-teman bisa pakai media shelternya itu. Satu lagi Mas, tambah satu terus. Siap. Terus tambah. Siap. Namanya lagi belajar ya. Iya, siap. Untuk makanan Mas. Terus terang saya itu masih mencari-cari untuk makanan lobster, terutama yang kelihatannya sudah dewasa. Apa Mas yang paling istimewa? Oke, kalau untuk pakan mungkin aku adalah salah satu pembudidaya yang agak nyelentang atau agak berbeda dengan para pembudidaya yang lain. Para pembudidaya yang lain banyak yang menggunakan pelet, sedangkan aku pemberian pakan aku bedakin jadi 2. Pertama itu adalah pakan hewani, kedua pakan nabati. Untuk lobster yang usia indukan, teman-teman bisa pakai komposisi pakan antara hewani dan nabati itu adalah 1:6. 1:6 itu 1 yang hewani, 6 yang nabati. Nah, sekarang kita akan ngobrolin pakan nabati dulu. Pakan nabati itu teman-teman bisa pakai seperti kacang hijau, cambah, jagung, kemudian kangkung, itu bisa dipakai. Kemudian kalau misalkan kita ngobrolin soal pakan hewani itu kita bisa pakai cacing tanah, keong, kul, atau bahkan aneka kerang-kerangan. Mana yang lebih murah, teman-teman bisa divariasi. Bahkan bisa pakai cacing beku, cacing darah, itu bisa. Kalau di farm kami itu biasanya 1:6 kita bikin schedule. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita ibaratkan 7 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kita kasih kacang hijau, Selasa kita kasih jagung, Rabu kita kasih cambah, Kamis, Jumat, Sabtu ini kita kasih kangkung. Jadi kangkung ini cukup dicuci bersih, kita lempar di dalam kolam selama 3 hari. Jadi kita tidak perlu ganti pakan lagi. Di hari terakhir baru kita kasih cacing tanah. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, nanti tinggal teman-teman bervariasi sendiri di antara pakan hewani dan nabati. Kecuali kalau misalkan anakannya yang baru menetas, teman-teman bisa pakai yang namanya pur atau pelet udang yang biasanya dijual di toko-toko Gunung Sari itu. Kalau misalkan di Surabaya kan toko ikannya toko ikan Gunung Sari ya. Teman-teman bisa pakai pelet ikan itu, pelet udang itu sekitar 3% dari berat badan si lobsternya. Jadi sebagai perbandingan aja, kalau untuk indukan kacang hijaunya yang diberikan satu lobster 1 hari itu hanya 1 biji. 1 biji untuk kacang hijau. Jagung itu juga 1 biji. Cambah itu juga 1 biji. Untuk kangkung itu biasanya satu kolam itu kita tebarkan tuh 1 ikat. Jadi 1 ikat kita cuci bersih, kita potong, kemudian kita tebar di kolam, kita biarin. Nanti kangkung itu akan layu dan daunnya yang akan dimakan si lobster itu. Jadi seperti itu sih nanti permainan pakannya. Tapi tenang aja, nanti teman-teman dari Kampung Lestari akan kita bantu, kita akan share nanti lewat Pak Hendi. Saya nanti tanya jawab lewat Pak Hendi. Ya, terima kasih Taman Lobster. Salam Mas. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Insya Allah saya main-main ke sana.